Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman yang sudah gabung di kegiatan perdana eh, di PI. Dan selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan perdana kita, Science Spot. Dan sebagai pengenalan program perdana, tentu kita juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. eh, Khusus buat teman-teman yang sudah bergabung lebih awal. Hari ini kita berdiskusi santai, jadi forumnya lebih fleksibel. Kita coba teman-teman juga mengajak diskusi, jadi tidak ada keterbatasan seperti diskusi-diskusi pada umumnya. Jadi pada tahap ini kita coba teman-teman bisa sharing juga dalam berbagai perspektif, terutama dalam topik kita pada hari ini tentunya lebih menarik ya, karena kita juga mengundang teman-teman dari eh, PPI pada khususnya, karena forum ini tentu bertujuan untuk memfasilitasi teman-teman buat berdiskusi bersama, kemudian tidak hanya dalam lebih keilmuan gitu ya, tetapi juga kita coba lebih santai, apa sih sebenarnya keresahan-keresahan yang muncul selama studi terusus dalam dunia penelitian. Kemudian ada berbagai jenis data yang bisa kita gunakan selama penelitian, dan ini tentu menjadi referensi juga buat teman-teman kita semua yang sudah hadir. Oke, jadi perkenalan program kita Science Spot. Jadi seperti namanya, kita lebih banyak berdiskusi. Nanti mungkin saya persilahkan Mas Silpert Tahela sebagai pengisi kita, dan beliau juga banyak mendalami big data gitu ya. Dan big data ini tentu tidak menjadi eh, disiplin ilmu, satu ilmu saja, tetapi juga bisa menyebar ke berbagai disiplin ilmu. Nah, sehingga teman-teman juga bisa memanfaatkan ruang lingkup ini, bagaimana sebenarnya big data itu berpengaruh gitu ya terhadap dunia penelitian di berbagai disiplin ilmu, bahkan dalam konteks ilmu sosial, ilmu sains, dan ilmu di berbagai disiplin ilmu juga tentu membutuhkan big data gitu ya. Kemudian sebagai pengantar saya coba perkenalkan dulu Mas Silbert. Mas Silbert ini mahasiswa PhD di Universitas Seget. Kemudian beliau juga banyak melakukan penelitian-penelitian di social network analysis. Nah, ini apa sih social network analysis kan gitu ya. Jadi kemudian apa sih big data itu gitu. Dan apakah memang big data ini perlu kita memungkinkan untuk digunakan dalam dunia penelitian? Apakah memang big data itu hanya sekedar referensi atau database, atau bisa dimanfaatkan lebih luas? Dan ini tentu eh, sangat bersinggungan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam bersosmed gitu ya. Kita banyak menggunakan data-data sosmed, kemudian kita banyak berinteraksi, dan sebenarnya apakah ini bisa diteliti lebih mendalam gitu ya kan. Apalagi kita banyak ngepost di banyak sosial media sosial gitu ya. Dan ini tentu menjadi pertanyaan besar juga, gimana sih sebenarnya big data itu, Mas Silpert? Jadi sebagai pertanyaan pembuka gitu ya. Jadi bagaimana nih big data dalam perspektif Mas Silpert nih? Sekalian perkenalan dulu, Mas. Oke, terima kasih Mas Agus. Selamat sore teman-teman waktu Hungari. Jadi ini kegiatan perdana kami dari DPI ya. Eh, saya nama lengkap saya Silver Prianta Lea. Saya eh, sekarang studi di University of Szeged di Doctoral School of Computer Science. Untuk bidang riset atau topik riset saya itu adalah nantinya adalah graph based data mining. Jadi di mana saya akan salah satunya juga mengolah big data ya. Jadi jadi di sini kemudian kita akan bahas apa itu big data dan bagaimana kita menggunakannya dan apa namanya dampak yang terjadi di dalam eh, apa namanya kehidupan maupun penelitian kita itu seperti apa. Dan ini karena ini bersifat diskusi teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bertanyakan atau mau disampaikan langsung saja angkat tangan mungkin gitu. Nanti Hmm, sama Mas Agus mungkin akan ya, dibantu untuk ya. menyampaikan gitu ya. Hmm. Mungkin Oke, ini bisa saya share dimulai screen dulu dulu ya Mas Agus dengan ya. satu kata gitu. Apa sebenarnya big data gitu kan? Iya,
Oh, kalau big data sih mungkin kalau dibilang satu satu kata ya jadinya dua kata sih. Jadi 5V gitu Ya, ya. Jadi big data itu kita biasanya punya ada istilah 5V. Saya agak lupa sih V. Yang pasti ada value, velocity, veracity, kemudian dia punya volume. Jadi itu big data gitu ya. Jadi bicara soal big data bukan cuma bicara soal data yang besar, tapi juga bicara soal data itu dia kredibel atau tidak, dia pergerakan datanya sangat cepat seperti apa, kayak gitu. oke. Ya, ini saya share screen dulu Mas. Sekarang gimana? Oke, Apakah sudah kelihatan? ya terlihat Mas. Oke, jadi ini mungkin sedikit apa istilahnya ya, sedikit introduction ya, pengantar gitu. Apa itu big data gitu ya. Jadi bisa dibilang big data itu sekarang dipakai karena pertumbuhan data yang sangat sangat besar, sangat masif gitu ya. Jadi apa-apa semua itu pakai data gitu. Nah, eh, kalau kita bicara soal definisi big data, awalnya itu big data itu merujuk pada sesuatu yang istilahnya yang tadi saya bilang ada volume, ada velocity, ada variety juga. Dan di sini, jadi kita ketika kita bicara big data itu bukan cuma data yang sangat besar gitu. Jadi, oh saya mau analisis data 200 giga, itu sudah big data belum tentu. Kenapa? Karena dia punya yang namanya karakteristik juga. Jadi kalau cuma data 200 giga, mungkin teman-teman di misalnya di pertambangan gitu ya, itu setiap hari mereka mengolah data yang lumayan besar gitu. Tapi belum tentu itu big data. Kenapa? Karena satu sisi apakah data itu bergerak atau pertumbuhan datanya itu cepat atau tidak. Di sini ada velocity di sana. Apakah dia pertumbuhan datanya cepat atau tidak? Apakah datanya itu per hari, per jam, atau bahkan per detik pertumbuhan data itu. Nah, kemudian kalau bicara variety gimana? Datanya bukan cuma satu model, bukan cuma satu jenis, tapi ada banyak data yang kita olah di sana. Saya ambil contoh mungkin yang teman-teman sering pakai adalah sosial media. Dalam sosial media itu ada banyak jenis data di sana, ada banyak informasi. Yang pertama kita bisa lihat ada teks. Kalau teman-teman yang sering Instagram itu satu konten Instagram aja kita bisa lihat satu reels misalnya, ada audio di sana, ada video di sana, ada teks di sana. Nah, itu yang konten apa ya yang baru Nah, kontennya saja. semua di satu meja di Fudge. Oke, Oke, kemudian sorry. setelah ya, setelah itu ada komen-komen lagi tuh di bawahnya. Nah, komen-komen itu juga dia memuat informasi. Misalnya komen katakan Mas Agus yang komen di sana. Secara tidak langsung datanya Mas Agus juga sudah bervariasi, sudah masuk dalam postingan itu. Jadi data yang bicara soal big data bukan cuma datanya yang besar. Jadi jangan karena olah datanya sangat besar terus bilang itu big data belum tentu. Tapi di sini kita harus lihat bahwa ada karakteristik yang harus kita penuhi untuk bisa disebut sebagai sebuah big data. Oke. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan terkait karakteristik data. Nah, kemudian kira-kira nih data source nih, teman-teman kira-kira ada nggak selain sosial media itu ada nggak yang pernah ngambil data untuk riset? Kalau kalau misalnya Kira-kira ada nggak teman-teman? data satelit kemudian data itu termasuk juga nggak big data itu? Kalau data satelit Kalau sudah dari termasuk big sosial data sih media mas. ya. Kenapa? Karena kok tidak harus dari sosial media saja, tapi data satelit juga sudah termasuk big data. Karena data satelit itu kan dia feeding data, satelit kan ngirim data terus menerus ya, Hmm. dan dia tuh biasanya ada istilahnya apa ya, timestampnya. Jadi satelit itu kan dia kirim data tuh ada istilahnya apa sih ya, ada rentang waktu lah ya, Ya, ya. tiap berapa jam atau tiap berapa menit. Nah itu kan dia akan feeding data terus ke apa sih namanya stationnya, dia akan feeding terus. Dan data yang dikirim pun pasti banyak. Ya kalau data satelit kan sudah pasti bukan cuma gambar ya, Mm-mm. yang saya tahu. Karena Oke. biasanya data Nah, satelit itu sudah ada yang terkait weather, apa cuaca dan lain sebagainya. oke. Nah, ini Mas ngomong-ngomong tentang data source mungkin bisa disebutkan
Kira-kira yang paling umum dan memungkinkan buat teman-teman data source itu yang bisa kita akses seperti apa gitu. Mungkin Mas Silbert bisa. Oke. Ya, data source ya. Oke, data source itu banyak teman-teman yang bisa dianggap data. Jadi yang paling sederhana itu, jadi kalau dulu ya, kalau dulu itu kita kalau mau riset di social science itu kita biasa bagi kuesioner. Kalau di science, natural sciences misalnya biologi atau ya biologi misalnya teman-teman itu harus masuk di lab, harus ngisi formulir juga, harus dicek misalnya eh, kebetulan adik saya riset di genetik di biologi ya, jadi dia tuh harus ke lab tiap hari, kemudian dia akan ngisi data. Itu sama sebenarnya. Prinsipnya itu sama. Source-nya apa? Bervariasi. Kalau sekarang, teman-teman bisa lihat data source yang paling sering digunakan adalah sensor. Sensor dan device. Bagaimana lihatnya teman-teman? Sekarang kita, pasti teman-teman sudah dengar banyak konsep, apalagi kita di Hungary itu punya, Hungary termasuk negara dengan riset pertanian yang sangat baik. Untuk melakukan smart farming, itu mereka harus pakai sensor. Sensornya apa saja yang sederhana? Misalnya sensor kelembaban tanah, sensor suhu, sensor apa lagi? Banyak sensor yang dipakai untuk feeding data. Kemudian kalau teman-teman social science bisa pakai Google Form. Karena kita punya ada namanya batas batas waktu, misalnya riset dari tahun sekian sampai tahun sekian itu bisa pakai Google Form. Atau tanggal sekian sampai tanggal sekian itu bisa pakai Google Form. Itu masih masuk kategori survei ya. Bisa juga Ya, pakai ya. interview. Ini masih bisa. Nah, yang paling trending nih, yang paling trend sekarang ini itu pada sering lakukan scraping maupun crawling gitu. Itu masih bisa dilakukan juga dan masuk kategori apa namanya masuk dalam kategori melakukan riset dalam memanfaatkan big data. Kemudian kayak contohnya yang tadi ditanyakan sama Mbak Friska itu ya, review toko online ya itu banyak sekali Ya. eh, apa namanya eh, riset yang melakukan untuk melakukan review terhadap sebuah toko online atau sebuah platform penjualan online kayak gitu. Jadi sangat sekarang ini sangat-sangat banyak. Bahkan kalau misalnya yang kalau tadi Mas Agus juga sudah sampaikan soal satelit, kalau teman-teman di misalnya di transportasi misalnya atau yang di environment engineering itu mereka sekarang banyak yang memanfaatkan CCTV. Jadi Ah, data CCTV itu kan ada yang dia sifatnya stasioner, ada yang memang setelah dia di store dia dialirkan lagi ke vendor gitu misalnya. Jadi vendornya nggak cuman di store disimpan aja, tapi beberapa data itu sifatnya akan dibagikan ke publik dan itu bisa diakses. Nah, kemudian ada juga government database, kemudian ada yang kayak teman-teman di sosial itu ya, atau misalnya kimia itu dia punya database material. Jadi material misalnya mau bikin baterai litium misalnya, itu data bisa diakses dari sebuah database yang big, data udah besar. Atau teman-teman yang di healthcare misalnya di medical itu ada beberapa banyak negara yang sudah punya database untuk medis. Misalnya di UK itu ada University of Edinburgh itu sudah punya salah satu kampus yang sangat maju dengan untuk healthcare-nya, Mas. Ya, itu sih. mungkin dari untuk data, sumber data gitu. Ya. Nah, jadi berarti memang eh, kemungkinan untuk memperoleh big data itu dari berbagai disiplin ilmu ya. Contohnya misalnya seperti saya ini kan ilmu sosial. Tadi yang seperti yang disampaikan Mas Hilbert, kita bisa menggunakan prompt juga sebenarnya gitu ya dalam Ya, big data gitu ya untuk memperoleh data awal gitu yang bisa nanti kemudian diolah menjadi sebuah big data gitu ya. iya, Mas, bisa. Jadi eh, apa namanya teknik pengambilan data. Jadi data tuh sekarang kalau kita bicara data big data ya, itu sebenarnya sekarang apa-apa saja kan kita bisa jadikan sebuah data. Jadi balik lagi kalau teman-teman dari sosial itu biasanya eh, apa istilahnya ya? Mungkin dulu kalau survei susah gitu ya, karena Ya, harus cari responden dan sebagainya. Sekarang itu mudah. Itu kalau teman-teman yang sering, saya nggak tahu kalau di Instagram ya, tapi kalau yang masih sering lihat di X gitu ya, atau Twitter dulu kita bilangnya, itu banyak di akun-akun kampus ya yang teman-teman S1 itu
di sana saya lagi ngerjakan skripsi, tolong dong isi gitu. Itu sangat membantu teman-teman, dan itu bisa dilakukan gitu. Jadi formnya apa surveinya udah dibagi mana-mana sekarang gitu. Ya. Nah, nanti mungkin teman-teman juga bisa langsung eh, notice ya atau berikan notif gitu kalau mau kasih pandangan juga karena memang diskusinya kita sangat terbuka gitu ya Mas Silver. Iya, jadi satu sisi gini teman-teman, saya rasa ini perlu disampaikan terkait sumber data dan akuisisi data. Nah, ketika kita melakukan akuisisi data atau kita melakukan collecting data ya bahasa atau pengumpulan data, itu ada yang namanya etika teman-teman. Ya, jadi kita nggak bisa asal ambil data kemudian kita olah. Nah, saya kemarin sempat diskusi dengan Mas Rofi ya. Mas Rofi ada di sini nggak Mas Rofi? Ya, jadi bicara soal GDPR ya. Jadi kebetulan yang mungkin yang lebih paham GDPR ini teman-teman dari ranah hukum. Batasannya seperti apa, konsen yang seperti apa, kemudian misalnya data yang nantinya setelah kita ambil itu mau publikasi aturannya seperti apa, itu ada di misalnya kalau di Indonesia kita punya undang-undang perlindungan privasi kalau nggak salah tahun 2022. Nah kalau di Eropa itu lebih apa namanya lebih dikenal dengan istilah GDPR. Saya agak lupa juga panjangannya apa, tapi uh, ya regulasi di Eropa seperti itu. Jadi ketika kita bicara uh, data acquisition, kita jangan lupa etikanya. Misalnya teman-teman di medical, di healthcare, itu mau riset, itu harus ada surat pernyataannya, harus bikin pernyataan dari sebuah lembaga. Saya agak kurang uh, persisnya lembaga apa, saya kurang paham gitu ya. Tapi harus ada pernyataan bahwa uh, data yang diambil, proses pengambilan data sampai proses riset semuanya sudah me- memenuhi kode etik. Jadi akuisisi data itu tidak bisa asal ambil aja gitu. Ya, memang pada awalnya kita kita ambil-ambil aja, tapi kita juga harus perhatikan apakah kita melanggar aturan atau tidak. Kayak gitu Mas Agus. Oke. Jadi memang ada batasan gitu ya teman-teman ketika kita menggunakan Ya, data source atau dalam proses pengambilan data. Misalnya saya juga pernah menggunakan data sosmed gitu. Nah kan ada berbagai platform yang menyediakan untuk collecting data gitu ya. Misalnya data X gitu ya ataupun data Facebook. Nah ini kira-kira batasannya di mana Mas? Untuk etika pengambilan data dari satu sumber data. oke. Jadi etika pengambilan dari sosial media gitu ya. Eh, itu yang pertama kita lihat aturan dari platformnya. Itu boleh nggak data? Biasanya kalau kita ambil data yang beda dengan crawling ya. Crawling sama scraping itu kan kita ambil, kalau saya bisa bilang itu illegally, secara tidak legal. Karena kita kan asal asal comot. Beda dengan kalau kita ngambil dari platformnya langsung. Misalnya dulu ada API untuk Twitter, Instagram maupun Facebook. Nah, Ya. di sini biasanya ketika orang pakai platform ini biasanya ya saya rasa saya rasa semua kita itu main apa agree-agree aja gitu istilahnya kasarnya. Agree to all Iya, gitu ya. kan. Ya itu kadang kita nggak tahu itu bahwa data kita diambil sama mereka. Nah, tapi ketika kita ambil datanya ada biasanya kalau kita pakai API. Nah, kalau Facebook, saya agak lupa nih, karena udah lama nggak main di Ya, data kalau Facebook. di Tapi Facebook yang dulu ada namanya di, Netlytic ya, pihak ketiga gitu yang melinkkan ke ya Facebook. betul. Jadi nanti ada API dari Facebook, kita paste di Netlytic, kemudian nanti kita bisa olah. Nah, biasanya em, data ini harus ada, kalau kita mau publish, biasanya kita harus lihat ada data privasinya nggak, nama, tanggal lahir, dan sebagainya itu. Saya rasa ini basic, itu harus dihilangkan atau kita biasa bilang di anonimisasi gitu. Sama kayak teman-teman ketika kumpulkan survei itu kan juga kan data-data pribadi biasanya dihilangkan sebelum diolah. Nah, itu sama gitu. Tapi sebelum kalau kalau kita bicara di platform, kita lihat dulu aturan platformnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ambil data dari kalau dulu Netlytic itu kan kita pakai third party. Tapi kalau teman-teman pakai dari X atau Twitter itu kan bisa langsung ambil dari Twitter langsung tanpa lewat pihak ketiga.
Nah, di situ biasanya dia akan jelasin aturannya apa aja yang bisa kita pakai, apa yang boleh kita ambil, apa yang kita dapat, dan lain sebagainya. Itu nanti ada eh, sedikit briefing terkait apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu kalau di X gitu. Kalau di Instagram, seingat saya sekarang sudah apa namanya sudah tidak bisa ya. Kalau yang legal Ya, sudah nggak ada, setahu saya. Tapi ya, eh, apa kalau misalnya teman-teman ada yang tahu kalau masih bisa diakses, tolong disampaikan juga gitu ya. Jadi eh, mungkin teman-teman yang masih juga berkecimpung di maupun di sosial maupun di computer science yang riset di situ mungkin bisa ngasih tahu juga. Karena berapa tahun terakhir ini kita kalau ngambil data dari Instagram misalnya atau Facebook itu sudah lebih ke scraping data atau crawling data. Jadi bukan lagi ngambil dari API langsung gitu, tapi sudah apa melakukan crawling gitu. oke. Nah, jadi kalau melihat dari kompleksitas gitu ya, saya juga melihat dari sisi pengalaman gitu Mas, karena Ya, menggunakan data sosial media gitu ya dalam ilmu perspektif ilmu sosial dan politik gitu kan, melihat sentimen gitu kan, melihat beberapa pergerakan di sosial media, apakah basisnya pendukungnya siapa gitu kan. Nah ini kan banyak sebenarnya yang bisa diekspor gitu dari big data gitu ya. ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari big data itu sendiri. Istilahnya tadi sampaikan sama Mas Agus. Bahkan saya rasa teman-teman tahu salah satu platform paling besar di Indonesia itu apa namanya, saya Drone Emprit ya. Kalau saya mohon maaf Hmm. kalau saya salah ucap gitu ya. Ini salah satu platform yang saya termasuk sering lihat ke sana gitu ya. Karena dari awal platform ini bukan hanya sekedar mengambil atau eh, menyimpan, ambil terus simpan sebagai milik mereka. Tapi di sini ada open untuk peneliti juga. Di teman-teman di sana itu saya nggak tahu aturannya masih sama atau tidak, tapi teman-teman bisa akses data yang sudah diambil sama Drone Emprit ini, khususnya untuk sosial media gitu ya. Jadi apa namanya, kemudian bisa dilakukan analisisnya. Nah, saya ambil contoh misalnya tadi sampai Mas Agus, ketika ada kemarin sempat ramai kita pesta politik itu ya, ada pemilihan presiden, itu Drone Emprit sudah bisa memetakan Ya, seperti apa opini-opini masyarakat dan sebagainya, kemudian sentimennya seperti apa. Dan sentimen sekarang itu bukan lagi yang kayak zaman dulu ya, berapa tahun lalu tuh sentimen cuman positif, negatif, netral gitu. Sekarang ya. tuh sentimennya sudah benar-benar ekspresinya seperti apa Ah, gitu. Nah, tapi di sini eh, saya dan teman-teman lain yang berkecimpung di dunia data itu tetap butuh bantuan teman-teman dari bidang lain. Kenapa? Misalnya kita melakukan sentimen terhadap sesuatu. Definisi sentimen itu harus sesuai dengan field atau bidang di mana riset itu dilakukan. Jadi ketika kita riset data untuk hukum misalnya, harus ada pakar hukum di sana. Jangan cuma orang computer science atau orang statistik aja yang mengolah data. Karena hmm, kenapa? Karena uh, pemahaman untuk istilahnya apa ya, untuk menerjemahkan atau mentafsir statistik itu lebih mantap orang di bidang yang jago di bidangnya kayak orang di hukum atau di pertanian gitu misalnya gitu Mas. I see. Nah, jadi nah itu Mas bisa di notes juga itu keterkaitan dari berbagai bidang gitu ya, tidak hanya dalam satu sisi, sehingga ada kata kunci di situ betweenness sebagai perantara atau menerjemahkan dari sisi Betul. hukum, ya, dari sisi sosial, dari sisi kebijakan maupun dari sisi sainsnya gitu ya. Nah, itu cukup menarik itu sebagai kata kunci untuk di highlight. Ya Mas itu. Nah ini saya ada chat dari Mas Ali ya. Nah ini Mas Ali ini buat teman-teman yang belum tahu, Mas Ali ini eh, studi di ekonomi ekonomi syariah kalau saya nggak salah ya. Tapi Mas Ali juga penelitian pakai data YouTube. Artinya apa teman-teman, ini bukti bahwa data itu tidak sebatas eh, sosial media aja, tapi bisa juga di YouTube gitu. Jadi saya belum, mohon izin Mas Alif, saya belum ngecek, tapi ini contoh menunjukkan bahwa sangat multidisiplin. Jadi pemanfaatan bukan hanya dari bidang ekonomi,
itu bisa cek, ambil data di YouTube, kemudian melakukan analisis dan publish. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini ada di Emerald. Berarti ini publishnya di publisher yang baik gitu ya, cukup baik. Salah satu publisher yang top dunia gitu ya. Jadi teman-teman untuk apa namanya yang bidang lain bisa untuk melakukan riset itu, memanfaatkan data-data yang ada di internet. Oke. Nah, jadi bisa dilihat tuh starting point-nya ya untuk melihat penggunaan big data. Tentu dalam pengalaman teman-teman juga ada yang menggunakan data, tetapi masih mulai dengan misalnya dari data survei gitu ya atau form. Nah, itu yang pernah saya lakukan untuk menggambarkan keterkaitan antar organisasi pemerintah gitu ya. Seberapa dekat mereka untuk melakukan komunikasi, kemudian seberapa dekat mereka berinteraksi. Nah, itu kadang-kadang juga sering kita gunakan. Nah, itu mungkin sebagai gambaran bagaimana data big data gitu ya bisa menjadi referensi tidak hanya sebatas data source tapi juga dimanfaatkan lebih luas lagi cakupannya gitu. Nah, kemudian bisa dilanjut lagi Mas untuk eh, opportunities penggunaan big data. Oh, opportunities ya. Ini ada di sini ada nggak ya? Oke, mungkin di challenge ya. Jadi Ya, sebenarnya sebelum saya masuk challenge itu ada opportunities juga gitu ya. Jadi uh, big data itu sangat banyak peluangnya atau opportunity kita bisa ngapain aja tuh sangat banyak gitu ya. Sampai istilahnya kalau sekarang tuh ada istilahnya namanya data science, teman-teman. Biasanya namanya data science. Ini bidang ilmu yang sangat multidisiplin. Saya belum eh, tahu seberapa besar dia akan berkembang, tapi di data science itu hampir semua bidang ilmu itu bisa dipakai di sana. Saya ambil contoh tadi eh, punya Mas Ali tadi itu terkait zakat. Teman-teman bayangkan, jadi Mas Ali itu bidangnya ekonomi, ekonomi syariah gitu ya. Kemudian menggunakan eh, data mining gitu ya untuk mencari apa namanya bagaimana orang melihat zakat itu seperti apa di lewat YouTube, lewat komen-komennya gitu ya, menggunakan text mining di sini. Di sisi lain, untuk opportunities yang mungkin lebih tren adalah di mana sekarang teman-teman kita pakai yang namanya generative AI atau bahasa gampangnya kita pakai ChatGPT. Saya rasa teman-teman sih semua pakai ChatGPT. Mungkin ya, kalau nggak semua berarti sekitar 90%. Paling nggak pernah pakai. Nah, ya. terus maksudnya apa? Jadi teman-teman sekarang engine seperti ChatGPT atau kita sering bilang generative AI itu bukan cuma ChatGPT teman-teman. Misalnya saya punya satu di sini ada namanya, saya pakai namanya Copilot gitu ya. Di screen kelihatan nggak ya? Kelihatan? Di screen saya kelihatan nggak Mas? Kelihatan? Saya share screennya. Kelihatan ya. Di, Nah, di kalau sebelah kanan kan? sebelah kanan ya. Nah, ini Hmm. namanya Copilot punya Microsoft. Ini kebetulan bisa langsung pakai GPT-4. Oh, Dan kalau ChatGPT atau GPT yang kita pakai di chat.openai.com itu biasanya kalau kita nggak bayar, itu knowledge-nya cuma sampai di 2022 atau 2021, saya agak lupa. hmm. Tapi ada engine-engine lain yang bisa melakukan uh, permintaan sesuai data yang sudah berkembang. Data yang sudah berkembang maksudnya data yang paling baru misalnya. Misalnya uh, ada event yang baru saya terjadi misalnya. Kira-kira ada nggak teman-teman event yang teman-teman pengen cari tahu yang baru terjadi? Yang teman-teman tahu tapi teman-teman pengen ngetes ini bisa nggak, si AI-nya bisa dapat nggak? Karena kita masih bicara soal data dan data itu sudah ada di internet. Nah, data yang sudah di internet ini nanti akan dipakai sama AI untuk kemudian untuk melakukan istilahnya apa ya? Membuat sesuatu yang baru dari data yang sudah ada gitu.
Sambil contoh misalnya hari ini ada balap MotoGP gitu misalnya atau apa nih ada usulan. Piala Itu Asia, oke. Piala Asia dari Mas Arinal. Oke, kita kalau kita pakai ChatGPT 3,5 dia agak susah bahkan kemungkinan dia nggak bisa ngasih jawaban. Tapi kita misalnya eh, tampilkan hasil Piala Asia U23 ya Ya, 2024 misalnya. Dan kalau di kebetulan yang Copilot ini ada 3 jenis, saya bisa pilih yang kreatif di mana dia bisa ngadi-ngadi gitu ya, improve. atau yang balance atau yang precise gitu ya. Yang balance tuh sedikit ada bumbunya, tapi kalau precise ini datanya aktual, datanya precise gitu. Nah, di sini kita bisa request. Kemudian Copilot ini satu keuntungannya juga dia bisa bantu kita untuk analisis data maupun paper yang ada di uh, yang kita buka. Jadi kebetulan saya pakai ini ya. Nah, ini sudah hasilnya sudah tampil gitu. Jadi Udah mulai. Ya. cukup detail gitu. Jadi biasanya kalau kita pakai ChatGPT, dia akan bilang, maaf, data saya hanya sebatas September 2022 gitu misalnya. Ada Beda gitu ya. keterbatasan Jadi di situ ya. ada jadi semua engine itu punya keterbatasan, Mas. Cuman Hmm. kalau yang di sini itu salah satunya adalah kalau dia di database-nya nggak ada, dia akan cari di internet. Nah, supaya dia bisa ngasih feedback yang baik, itu dia harus butuh data. Oke. Nah, dia butuh data. Siapa yang ngasih data? Ya kita-kita ini udah ngasih kita ngasih makan data sebenarnya. Teman-teman Oke. yang sering pakai, misalnya pakai yang pengguna Android misalnya, saya nggak tahu soalnya kalau pengguna iPhone saya nggak tahu apakah sering pakai Google Map atau tidak gitu ya. Karena mereka Nah, punya map sendiri biasa pakai Waze gitu kan. Tapi rata-rata pengguna yang Android itu dia punya ngidupin timeline. Ada yang ngidupin timeline. Nanti itu buat apa sih timeline itu? Nah, teman-teman tahu nggak kapan Google bisa ngasih tahu kalau kira-kira jam segini macet di Budapest misalnya? hmm. Itu dia tahunya karena kita ngasih data gitu. Jadi Wah, opportunity hilang datanya nih tuh Mas. ketika ditanya opportunity-nya apa banyak. Sorry, oh hilang ya. Sorry. Ya. Jadi ditanya opportunities terkait penggunaan big data itu terbuka sangat luas untuk semua bidang. Itu yang saya bisa bilang, Mas. Oke. Bahkan kalau mau yang apa namanya, saya pernah diskusi juga sama Mas Ali itu, katanya mau riset soal ada agamanya gitu ya, terkait saya agak lupa apanya, tapi banyak teman dulu waktu saya kuliah di UGM itu ada banyak senior maupun rekan kuliah saya itu risetnya terkait tafsir. Itu bisa pakai AI juga tapi butuh data gitu. Nah, ini kita feeding datanya tuh seperti apa, bagaimana kita ngasihnya itu semuanya. Jadi opportunity datanya masih ada. Masih sangat luas karena kedepannya itu akan sangat bergantung sama data menurut saya. Semua akan uh, menggunakan data. Bahkan kalau sekarang istilah kerennya tuh udah ada data driven decision making gitu ya. Jadi mau ambil keputusan basisnya apa data gitu. Jadi bukan Ya. intuisi lagi gitu. Nah, kalau kita sering nyebutnya sebagai database palsi, Mas. Jadi data Oh gitu, kebijakan database berbasis polisi. data kan? Iya. Nah, tadi udah selesai ya hasil dari co-pilotnya. Ya Mas sudah. Jadi Copilot sudah kalau dia udah selesai dia akan ngasih kayak gini. Kemudian untuk hasil final Jepang berhasil membalas dendam kekalahan timnas Indonesia. Oh, Indonesia sekali dia gitu ya. Jadi dia generate berdasarkan profil saya dan dia pakai bahasa Indonesia. Oke. Kemudian dia tahu kalau saya orang Indonesia, jadi dia uh, mengenerate datanya tuh buat saya orang Indonesia gitu ya. Jadi bukan lagi ini tapi dia juga ngambil dari data apa berita-berita terbaru misalnya ngambil dari ada saran terkait itu berita 42 menit lalu. Teman-teman bayangkan dia bisa ngasih feedback bahwa ada berita paling baru nih terkait final hasil Piala Asia 2024. Nah, Nah, ini jadi mungkin ada tanggapan juga dari Mas Arinal.
terkait penggunaan AI yang versi 3,5. Nah, itu kan datanya terbatas tuh sampai 2022. Nah, itu gimana Mas pendapatnya Ah, terkait bedanya data dan algoritma AI ini? oke, ini saya baca dulu ya. Jadi supaya tidak salah kaprah ya. Jadi apakah algoritmanya berubah atau tidak? Atau yang masih yang lama? Saya agak bingung karena beda data dan bedanya data dan algoritma AI. Oke, kita harus tahu bahwa data itu tidak sama dengan algoritma. Algoritma itu adalah kalau bahasa apa ya, bahasa kuliahnya itu kayak eh, tahapan melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Saya ambil contoh, misalnya kalau Mas Agus mau, saya misalnya Mas Agus ya, saya mau ke kampus, yang saya lakukan adalah bangun pagi, gosok gigi, mandi, sarapan, naik tram, buka pintu kampus, buka pintu apa ya, buka pintu ruangan, masuk duduk di kursi. Itu algoritma, tahapan-tahapan yang dilakukan. Beda dengan data. Ya data itu ya data gitu. Hmm. Jadi eh, bedanya di mana gitu ya. Jadi kalau yang versi 3,5 itu dia punya fix data. Kalau kita biasanya bilang ada namanya modelnya. Nah, model ini termasuk di dalamnya data. Jadi bukan cuma algoritma tapi ada datanya juga. Jadi setiap berubah versi itu biasanya bisa saja yang berubah salah satu atau berubah semuanya. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Mas Arinal, dari GPT 3,5 ke GPT 4 misalnya sekarang, itu yang berubah apanya? Jujur aja saya sendiri kurang paham karena saya nggak baca. Biasanya kita harus lihat changelog apa aja yang berubah. Tapi yang pasti adalah pengetahuannya bertambah si GPT 4 ini. Atau kata lainnya datanya beda. Kemudian algoritmanya bisa saja algoritmanya lebih baik atau lebih buruk. Karena pengalaman saya melakukan evaluasi untuk beberapa case, GPT 3,5 itu dia punya hasil yang menurut saya masih lebih baik dibanding dengan GPT 4 Ah, sih. gitu. Jadi perubahan ya kita tahu sendiri perubahan belum tentu bisa memberikan yang lebih baik gitu. Ya. Ya, karena kemungkinan kan data AI bisa juga diupdate kan secara berkala. Nanti mungkin muncul lagi yang versi Betul. terbaru. Datanya dia akan terus berkembang. Jadi dia akan terus berkembang. Tapi ya itu kita masih belum tahu apakah dia menjadi lebih baik atau tidak gitu. Karena uh, mungkin kalau teman-teman yang sudah sering riset kan tahu sendiri. Kalau kita nambah nilai parameter dari 0,1 ke 0,2 tuh itu banyak kali bisa terjadi gitu. Itu hal yang sama juga di pengembangan generatif AI ini. Jadi nambah data itu akibatnya gimana? Gitu. I see. Jadi Nah, dia jadi tetap berubah, dia tetap berganti. oke. Nah, Mas ini terkait perkembangan data AI ya. Nah, saya ingin melihat supaya teman-teman dari berbagai jenjang pendidikan gitu ya bisa melihat data AI itu tidak menjadi eh, apa source utama gitu ya, tetapi bagaimana kita menerjemahkan itu, memanfaatkan itu sehingga kita tidak ketergantungan gitu. Nah, sebenarnya kan data AI ini kan bagus juga gitu untuk banyak membantu data penelitian, data eh, maupun untuk menggambarkan situasi-situasi tertentu. Nah, tetapi juga kan takutnya gitu ya, ada sebagai tantangan. Nah ini yang bisa disebutkan gitu Mas. Tantangannya sehingga kita itu tidak terjebak dalam ketergantungan AI gitu kan. Nah, itu gimana juga? Apakah ini termasuk salah satu tantangannya apa? Gimana Mas Silbert? Nah, kalau tantangan ketergantungan, saya rasa itu tantangan untuk semua teknologi yang diciptakan. Hmm. Kenapa saya bilang seperti itu? Eh, sekarang orang ribut masalah AI, tapi teman-teman pernah berpikir tidak, apakah orang Indonesia ketergantungan sama mobil atau tidak? Karena di sudut pandang saya, AI itu hanya teknologi. Hmm. Kemudian kita menggunakan itu. Kita tiap hari pakai HP, tapi apakah ada orang bilang, oh ketergantungan HP? Enggak. Hmm. Dari sudut pandang kita itu kadang itu challenge. Jadi prinsip hidup manusia itu harus terus berkembang. Bagaimana supaya nantinya kita bisa hidup bersama dengan AI misalnya. Ya. Jangan sampai kita punah karena AI.
Jangan jauh-jauh, anak-anak anak sekarang saja mungkin lebih jago ngetik daripada nulis. Mereka mungkin tidak bisa tulis tangan, handwriting tuh mungkin udah nggak bisa, tapi mereka bisa ngetik. Jadi apakah itu ketergantungan atau tidak, itu mau nggak mau kita bisa bilang bahwa itu setelah lihat, kalau kita lihat histori manusia gitu ya, Tapi itu ya lebih ada ke orang bilang kita ketergantungan pemanfaatan listrik, sih, ya Mas. ada. Kalau kita, Iya betul, kebermanfaatannya ya Mas ya. ya itu Eh, kan lebih ke pemanfaatannya kan. betul. Kalau misalnya kita bisa menjaga eh, ketergantungan itu, artinya kan tidak berupaya menjauhkan AI, tetapi bagaimana kita menjaga pemanfaatannya itu tidak menjadi apa side effect-nya gitu kan. Nah, itu kan menjadi eh, apa tantangan dalam dalam big data. Nah ini kemudian kalau tentang seperti itu berarti kita memang butuh regulasi. Sampai di mana penggunaan data dan AI ini. Itu mungkin lagi-lagi di sini kita mungkin butuh teman-teman yang lebih apa namanya? Kalau saya kan memang pure memanfaatkan data dan AI ini. Tapi ada teman-teman yang memang mungkin saya risetnya adalah regulasi terkait AI dan data. Nah itu biasanya teman-teman di hukum. Misalnya yang mungkin terkait bicara soal labor law atau hukum terkait tenaga kerja, itu kan harus ada. Jangan sampai yang Oke. tadi dibilang sama Mas Agustiara gitu. Jangan sampai kejadian gitu. Nah, oke. Nah, tapi saya juga penasaran sebenarnya, Mas. Kalau di Indonesia itu sebenarnya data centernya eh, di mana gitu untuk big data ini? Kalau saya kalau nggak salah gitu ya, itu kan masih nyewa juga itu untuk workload-nya ya. Oke, jadi kalau kita bicara data center ya, ini agak teknis gitu ya. Jadi mungkin Hmm. pemahaman data center Mas Agus sama saya itu agak beda Ya, gitu. Karena sebenarnya data center itu tiap perusahaan sebenarnya dia punya data center biasanya. Biasanya dia punya data oke. center. Bahkan kampus kalau saya rasa kampus tuh punya data center. Ya, Nah, ditanya data center untuk big data itu di mana? Saya rasa di Indonesia untuk big data centernya nggak ada. Itu mungkin menurut saya. Tapi ada platform atau mungkin saya kurang paham apakah ada platform maupun pemerintah yang memang dia punya satu storage kerjasama yang gitu. memang buat simpan datanya. Mungkin ada gitu. Tapi contoh misalnya si Drone Emprit itu dia punya Hmm. data center sendiri. Jadi Ya, setelah data di apa diambil dari berita, dari sosial media, dari manapun, dari blog dan sebagainya, itu dia akan simpan datanya. Nah, itu dia disimpan di data center. Tapi kita nggak tahu yang seperti apa. Tapi kemungkinan besar tiap perusahaan maupun platform besar itu dia punya data center. oke. Gitu, Mas. Nah, ini juga tertulis privacy dan security. Nah, juga. Nah, ini yang paling bisa ditekankan lagi nih, Mas, terkait privacy dan security. Karena memang di undang-undang kita juga ada tuh di bawah Kominfo ya, di Kementerian Informasi dan Teknologi. Ya, gimana Mas soal itu? Em, itu kita punya namanya UU ITE, Hmm, Informasi dan Transaksi Elektronik. ya, Itu bicara soal bagaimana transaksi data itu boleh, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Gitu kan. Makanya kalau kalau sekarang di Indonesia, kalau teman-teman mungkin sering perhatikan gitu ya. Sekarang kalau misalnya ada posting sesuatu di Instagram atau rata-rata di Instagram yang ada gambarnya, misalnya ada gambar mobil gitu ya, di ditutup nomor platnya karena itu melanggar undang-undang. ya, Kemudian itu ada tuh UU ITE tahun 2017 kalau nggak salah. Kemudian yang paling baru itu undang-undang perlindungan privasi kalau saya nggak salah tahun 2022. Nah, itu saya kurang paham itu dia di bawah kementerian apa. Tapi ini berlaku di Indonesia. Saya agak susah ngasih penjelasannya, tapi contohnya seperti ini.
Teman-teman sekarang kalau contoh Mas Agus sih deh, kalau buka website lewat internet kampus atau internet di flat gitu, ada yang harus di konsen-konsen gitu kan? Ya, betul. Di Indonesia ada nggak? Nggak ada kan? Ya, Di nah itu Indonesia kalau menarik kita juga buka tuh. ya jalan aja webnya. Ya, Nah, ya. itu bedanya. Contoh contoh perbedaannya di situ. Jadi eh, kalau di sini itu terikat dengan GDPR di Mhm. Eropa. Sehingga kalau kita klik konsen, artinya kita memberikan konsen bahwa data saya boleh dipakai oleh semua perusahaan yang ada di list tersebut. I see. Nah, sedangkan di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Jadi mereka bisa pakai data kita bebas, tapi dengan undang-undang perlindungan privasi. Jadi misalnya kita beli, biasanya kan kita beli nomor telepon itu ya, nomor HP itu kan kita harus masukin nama, tanggal lahir dan sebagainya gitu kan, jenis kelamin. Nah itu kan Ya, dulu saya rasa ada kasus transaksi jual beli data itu. Itu ya. kalau di aturannya GDPR itu ilegal. Tapi Oke. ketika dilakukan di awal 2000-an, itu di Indonesia itu legal-legal saja karena tidak ada aturannya. Gitu. Nice. Mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya yang saya bisa kasih. Jadi kalau sekarang pemerintah sudah mulai care terhadap ini. Yang bisa saya sampaikan seperti itu, mulai care karena udah ada Oke. undang-undang tahun 2022 tadi. Oke. Nah, jadi mungkin bisa kita lanjut Mas terkait challenges di big data ataupun di etik ya sebenarnya di Ya ini penggunaan termasuk big etiknya data tadi. itu. Ya. Jadi tadi kita sudah bahas terkait privasi, kemudian transparansi dan accountability. Jadi kalau misalnya kita mau pakai data, misalnya saya mau riset pakai data Mas Agus nih, itu harus transparan. Mas Agus juga harus tahu yang saya pakai itu data apa aja. Jadi bukan asal saya cuma chat Mas Agus, Mas saya pinjam datanya ya. Mas Agus jawab, iya boleh. Nah Mas Agus juga nggak tahu saya ngapain aja sama datanya. Data apa yang saya pakai, saya ngapain aja, itu nggak Mas Agus nggak tahu. Tapi kalau sekarang itu harus ada transparansi. Bahkan di beberapa, kalau teman-teman yang riset pakai data, itu biasanya beberapa platform itu dia akan minta datanya seperti apa. Jadi walaupun kita udah tulis paper, bagus-bagus nih, udah result, udah ada, mereka nanya datanya kayak gimana, proses pengolahan datanya seperti apa. Nah, itu di situ supaya mengecek etikanya. Jadi walaupun kadang sudah punya surat dari eh, lembaga tertentu, lembaga yang terkait, itu kadang mereka tetap butuh. Oke. Nah, kemudian bicara soal algorithmic bias ini bicara soal algoritma yang kita pakai untuk analisis, tools yang kita pakai untuk analisis. Apakah cocok atau tidak? Jangan sampai eh, tujuannya mau klasifikasi tapi malah clustering. Nah, itu kan kadang kayak gitu, sederhana, tapi eh, nggak cocok jadinya kan. Tapi karena di push untuk segera publish, ya kita publish aja gitu. Nah, itu kan nggak etik juga. Yang penting sudah ada result, benar apa enggak, itu publish dulu gitu kan. Itu juga nggak boleh. Jadi data itu harus diolah sesuai dengan yang peruntukannya. Kemudian bias-biasnya yang semacam apa namanya, siapa yang punya data, data apa saja yang harus dibagi, yang tadi saya jelaskan terkait data ownership dan sharing. Ini saya mungkin sedikit share terkait em, apa namanya, beberapa tahun lalu itu ada sempat heboh terkait riset facial recognition. Jadi banyak eh, Instagram itu diserang. Instagram itu diserang kenapa? Karena eh, dia kan punya filter ya. Kalau kita Instagram kita punya filter. Hmm. Teman-teman pernah berpikir tidak, kenapa Instagram itu dia bisa detect mata kita di mana, hidung kita di mana, mulut kita di mana? Dia butuh data untuk berlatih. Jadi, tapi di awal tuh, setahu saya dulu itu sempat di awal tidak ada konsen yang menyatakan bahwa kita memperbolehkan Instagram menggunakan data kita untuk riset. Mhm. Itu sempat jadi permasalahan. Kenapa? Karena mungkin teman-teman santai aja, oh saya pakai filter gitu kan. Tapi teman-teman nggak, secara nggak sadar data teman-teman itu dipakai sama Instagram. Di sini kita harus tahu data owner dan data ownership-nya siapa. Ketika teman-teman upload data
upload foto ke Instagram, data itu milik siapa? Itu milik bersama sudah. Ketika teman-teman hapus datanya, apakah ketika hapus dari akun, apakah teman-teman yakin datanya hilang juga dari database Instagram? Kalau saya sih nggak yakin. Gitu. Ya. Jadi kita harus tahu ownership-nya seperti apa. Data kita itu diakses sama siapa, kemudian siap ketika kita upload sesuatu itu jadi milik siapa, itu kita harus tahu. Jadi jangan sampai tiba-tiba kesannya ada data leakage atau kebocoran data. Tapi sebenarnya kita memberi data kita dengan sukarela gitu. Nah, ini juga mungkin Sip. bagi teman-teman yang mau ikut diskusi, silahkan. Ini ada tanggapan juga nih dari Mas Rijaldi. Nah, gimana Mas? Nah, Bisa. ini kayaknya data fisik itu seperti apa? Pertanyaan saya itu data fisik itu seperti apa? Yang maksud data fisik dan data virtual itu seperti apa? Soalnya kan kalau kita mau analisis data sekarang ya, misalnya kita hitung dulu ada 5 kepala, 5 orang gitu kan. Orangnya fisik tuh, tapi datanya kita kan masukkan virtual, di komputer kan virtual. Mhm. Nah, maksud saya itu data fisik itu seperti apa? Karena pertanyaannya kan data fisik atau data virtual, saya agak agak bingung pemahaman data fisik dan data virtual itu seperti apa. Ya, mungkin Mas Rijal bisa on mic-nya supaya mungkin bisa gabung diskusi. Ini kenapa saya nggak Mas one mic Bro, karena sambil nemenin anak-anak berenang jadi Oh ya, ribut nanti kalau saya. oh oke. tapi kedengaran jelas kok Mas. Oke oke. Jadi gini, mungkin maksudnya begini loh. Kalau data fisik tuh mungkin lebih kepada orang yang dia mungkin dia gaptek secara teknologi kan. Jadi kurang paham yang namanya apa memasukkan data-data fisik tadi. Contohnya gini, misalnya dia mungkin kuesioner atau mungkin survei dan lain sebagainya, tapi masih menggunakan manual, kertas, paper base seperti itu. Dan dia menganalisanya juga memang berdasarkan itu aja, yang lalu kemudian dia masukkan mungkin ke papernya dalam bentuk Microsoft Word dan lain sebagainya. Begitu aja. Jadi apakah data Ah, yang bentuknya paper based contohnya kayak tadi itu ya, survei, pakai kuesioner sebar-sebarin ke masyarakat awam gitu kan, itu bisa dikatakan dan dalam jumlah yang besar misalnya. Nah, dan saya juga nggak tahu, mungkin tadi saya tanyakan berapa ada nggak standarnya sehingga misalnya data fisik, misalnya anggap aja data fisik itu juga dianggap sebagai big data juga, ada nggak standarnya berapa banyak data itu yang kemudian sehingga bisa dikatakan itu big data atau bukan? Itu sih, saya bertanya itu aja sih, kira-kira Siap, gitu. siap. oh oke. Makasih Mas Rijal. Oke Mas, terima kasih pertanyaannya ya. Penjelasannya juga cukup baik gitu ya. Jadi terkait standarnya itu eh, saya juga belum tahu standarnya berapa banyak gitu ya. Kalau ditanya standar berapa banyak gitu ya. Karena sekarang itu kan penggunaan data tuh eh, masif ya. Dia terus berkembang, berkembang, berkembang dan itu cenderung subjektif. Artinya kadang ada, oh ini cukup nih untuk big data, 200.000 data cukup nih. Ada 100, oh ada 200 data ini cukup nih untuk big data. Kadang seperti itu dengan apa namanya, variasi data, jenis data beda-beda. Pertanyaannya kalau misalnya data fisik itu masuk nggak? Kalau memang dia sesuai, kan kita punya karakteristik tadi yang saya bilang minimal 3. Selama dia masuk di scope itu nggak pandang apakah mau surveinya pakai kertas atau Google Form sama aja. Gitu. Jadi tidak terbatas untuk semua riset itu harus lewat internet, tapi semua riset yang pakai katakan Google Form itu juga bisa. Bahkan apa namanya, Google Form lagi. Survei biasa, apa sih, survei tradisional gitu ya guys. Itu juga masih bisa selama dia masuk di scope karakteristik big data. Tapi untuk standar seberapa besar itu saya sendiri masih belum bisa menyebut, katakan 200.000 itu masuk big data, saya juga belum bisa. Kenapa? Karena data itu dia kan selalu bergerak. Jadi kalau ya saya masih sampai sekarang saya sendiri belum belum berani bilang standarnya berapa sih. Dan saya belum tahu apakah ada definisi standarnya sendiri
sudah ada atau belum, sudah ditetapkan atau belum gitu. Tapi menurut saya kalau misalnya datanya sudah cukup banyak gitu kan ya, sudah katakanlah udah, kalau itu pun tergantung variannya ya. Jadi maksudnya varian tuh kayak data teks, misalnya data teks itu dia kan banyak teks, itu datanya tetap 100.000 teks itu, data 100.000 data teks itu besarnya akan selalu lebih kecil daripada data 100.000 gambar Oke. gitu, maupun data video. Jadi datanya agak untuk ukuran data sendiri saya sendiri belum bisa bilang seberapa besar gitu. Ya. Nah, tapi mungkin sedikit Mungkin itu Mas. tambahan. Kalau pengalaman saya itu eh, data fisik gitu ya, yang kita ambil dari kuesioner ataupun form yang kita sebarkan untuk pengambilan data. Nah, itu eh, untuk mencapai minimal dalam software gitu ya. Nah, itu kan kayaknya lebih ke sana arahnya. Untuk mencapai minimal validation of datanya itu berapa gitu. Karena kalau misalnya kita eh, lihat eh, minimum maksimumnya itu berapa, karena kan memang ini data fisik ya. Data fisik itu kan Ya. eh, ada keterbatasan jumlah juga. Misalnya kita kuesionernya sekitar 500 gitu. Nah, 500 itu kita input menjadi data CSV, dan CSV itu kita masukkan misalnya ke data GPI atau data mana, dan itu kan bisa terbaca untuk menghasilkan minimal validation datanya itu berapa gitu. Nah, itu saya kira mungkin masuknya ke sana karena saya pernah menggunakan data fisik yang diterjemahkan eh, ke big data sehingga mencapai keabsahan ataupun mencapai validationnya gitu ya. Nah, itu saya kira masuknya ke sana. Tapi kalau misalnya secara generik mungkin saya juga perlu mencari juga itu eh, batasannya gitu. Ya, betul Mas. Karena seingat saya itu kan biasa kalau di statistik itu kita biasa bicara soal sampling. Ya kan Ya, kalau di statistik itu kita punya sampling. Nah, teknik sampling itu kan ada. Dan oke. ada beberapa teknik sampling. Jadi ketika kita bicara, tapi sampling itu kan kita harus tahu maksimum nilai maksimumnya berapa. Ya, Iya kan? Tapi ya, kalau kita nggak tahu nilai maksimum untuk big data itu gimana kita bisa? Kalau saya yang saya bisa sampaikan seperti itu. Makanya saya juga sendiri nggak bisa ya. ini, nggak Oke. bisa bilang Nanti, minimalnya berapa gitu. nah itu kembali lagi ke samplingnya. Nah, ini mungkin ada Iya, tanggapan dia juga balik dari lagi ke Mas sampling. Arinal Iya, atau terima Mas kasih Mas Rijaldi, Agus. ada tanggapan juga nggak? Mungkin Mas Rizali. Iya. Oke, Nggak ada. oke. Nanti kalau ada lagi. Oh, siap. Oke, Terima kasih, Mas. mantap, mantap, mantap. Kita lanjut ke Mas Iya, Arinal. mau tanya Mas, kita ini kan sebagai pemula ya, khususnya saya pemula dalam hal ini, nggak tahu banyak. Kira-kira sebagai pemula dalam peneliti terkait big data, eh, gimana cara memulainya Mas? Cara memulainya, riset-riset yang mudah aja lah buat saya, khususnya kan bidang saya sendiri linguistik ya, jauh sekali dengan yang namanya IT. Eh, Bagaimana sebagai seorang pemula ini bisa memulai sebuah penelitian terkait dengan big data, terkait dengan bidang saya linguistik gitu, Mas. Kira-kira ada tips nggak untuk memulai sebuah penelitian di bidang ini? Oke, ini cukup dilematis ya pertanyaannya. Jadi kalau saya sendiri Mas, saya selalu bahkan em, saya pernah waktu dulu masih ngajar di kampus, saya selalu bilang, kalian kalau mau riset, teman-teman kalau mau riset, teman-teman mahasiswa kalau mau riset, kalau misalnya kita nggak tahu harus mau ngapain, yang pertama kita lihat dulu kita sukanya apa. Kenapa? Kenapa kita lihat kita sukanya apa atau kita bidangnya apa? Kita kan lebih tahu terkait bidang kita dan kita lebih tahu terkait kesukaan kita. Saya ambil contoh, mungkin teman-teman mungkin akan ketawa kalau dengar saya bilang saya pernah riset Dota. Disitulah saya mulai. Tesis saya itu tesis saya itu tesis S2 saya itu bisa dikerjakan karena saya nonton film Gotham, series Gotham.
Jadi sesuatu yang berangkat dari kesukaan saya sendiri. Nah, maksudnya gimana? Misalnya nih, Mas Arinal di bidang linguistik. Terus kira-kira big data yang bisa Mas Arinal angkat dari bidang linguistik apa? Saya sendiri sih kurang paham di linguistik, tapi yang beberapa hal yang saya paham dari linguistik adalah beberapa bahasa itu dia punya root yang sama, ya kan? Oke. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan. Kenapa? Karena teman-teman punya di dari linguistik itu, misalnya, ambil contoh misalnya bensin. Bensin itu di Indonesia kita bilangnya bensin, di US bilangnya petroleum, gas, di UK bilang petrol, tapi di Hungari bilangnya bensin. Nah, dari sisi linguistik, bisa nggak itu dicari relasinya, hubungannya seperti apa? Nah, itu supaya bisa lihat gitu kan kita harus lihat datanya. Mungkin seperti itu untuk riset big data. Jadi dimulai dari apa yang Mas Arina suka dulu. Biasanya kalau suka tuh kita biasa punya Ya. keresahan. Nah, dari situ baru kita bisa untuk riset kecil-kecilan lah. Untuk awal itu biasanya dari situ. Kalau saya Eh, gitu. Terus cara ngambil datanya tuh gimana Mas kita mulainya? Misalnya saya tertarik untuk bidang saya sendiri lah, tentang academic writing lah. Jadi bagaimana bahasa yang digunakan teman-teman yang nulis di penelitiannya, khususnya mereka yang sedang belajar penelitian-penelitian akademis kayak gitu, eh, terkait dengan big data, saya bisa dapat datanya itu dari mana, terus cara ngambil datanya itu Di gimana, sini. Mas? Masih masih Oke. belum nangkap sih. Jadi untuk datanya itu dapat dari mana ya? Jadi biasanya untuk setiap bidang ilmu, setiap bidang riset itu dia punya, paling tidak dia punya namanya grup riset. Dan grup riset ini itu ada di mana-mana. Nah, kemudian dari grup riset ini Mas Dana mungkin bisa join. Kemudian dari situ eh, bisa kelihatan tuh mereka ngambil datanya dari mana. Atau yang kedua, itu misalnya Mas Rinal lihat paper-paper yang Mas Rinal suka baca, yang sesuai dengan bidangnya, gitu ya. Itu biasanya mereka ada melakukan citasi terkait satu paper yang punya sumber data. Itu bisa diambil. Jadi data itu tidak melulu harus di scraping atau crawling, tapi ada data yang mungkin terkesannya data ini ada nih tapi nggak pernah dipakai. Gitu. Saya ambil contoh misalnya saya dulu waktu tesis itu saya pakai data dari kepolisian, data mentah. Jadi saya baca BAP, berita acara pemeriksaan. Data itu di sana, bukunya berdebu. Saya baca baru saya pindahin ke Excel. Saya bikin form di Excel, saya ketik manual. Jadi data itu selama istilahnya yang pertama Mas Dina harus tahu apa yang Mas Ronald mau buat, kemudian bisa lihat datanya tuh ada di mana. Dan saya rasa dengan memanfaatkan misalnya sekarang kalau Mas Ronald tanya ke saya terkait linguistik, datanya di mana mungkin saya nggak tahu. Tapi kalau Mas Ronald tanya AI, dia tahu. Bahkan dia bakal ngasih referensi yang ini berbayar, yang ini nggak berbayar. Itu. Jadi data-data itu ada yang sudah terbuka lebar, ada yang sifatnya masih berbayar. Nah, itu mungkin kalau bicara dapat datanya dari mana, itu bisa dari situ. Kemudian untuk data itu harus diapakan, ya kan? Setelah dapat data mau diapakan nih. Nah, itu biasanya tuh di data, biasanya kita istilahnya data mining. Ya, data mining itu nanti ada datanya kita bisa cari, bisa lihat namanya deskriptif apa statistik. Kita lihat demografinya seperti apa dan lain sebagainya. Atau kita bisa melakukan yang namanya clustering atau pengelompokan data. Atau kita bisa lakukan yang namanya klasifikasi. Itu tergantung dari nanti Mas Daniel maunya apa dulu. Karena eh, beberapa ini dia tidak bisa dilakukan terpisah, tapi dia harus dilakukan secara apa namanya, secara berurutan gitu. Tapi baik baik lagi, tujuan akhirnya apa dulu gitu Mas. Makanya kalau kalau saya jadi ingat, kalau kalau apa namanya, dulu waktu
Di kampus saya sering bilang, kalian mau bikin riset ke mahasiswa S1, saya sering bilang, kalian kalau mau bikin riset, itu kenapa sekarang kalian semuanya melakukan namanya tuh reverse engineering. Kalau kita bilangnya reverse engineering. Jadi mahasiswa informatika itu sering banget bikin software, udah jadi, baru bikin skripsinya ditulis. Kenapa? Karena mereka nggak tahu ngapain. Nah, padahal itu sebenarnya sederhana. Teman-teman bikin latar belakang, lihat keresahannya apa, tulis di rumusan masalah. Nanti kita bisa lihat tujuan dari rumusan masalah, kita lihat tujuannya. Tujuannya buat apa sih? Kita nyelesain itu tujuannya apa? Nah, dari tujuan ini baru kita bisa tahu kita pakai metode apa untuk menyelesaikan apa. Gitu. Oke. Kalau dari saya sih gitu, Mas. Mungkin menambah atau eh, melanjutkan pertanyaan Mas Arinal tadi. Yang paling umum gitu, eh, data source yang memungkinkan buat pemula untuk menggunakan data itu. Misalnya saya contohkan di ilmu sains itu kan misalnya ada Cordex gitu ya, data-data pertumbuhan, data-data perubahan cuaca, climate change dan segala macamnya. Kemudian ada data Sentinel tentang data satelit dan data Ah, ya. dan kemudian yang paling umum yang memungkinkan gitu, yang bisa digunakan buat teman-teman sebagai pemula, data source apa yang bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau di X itu kan bisa ada API-nya gitu, dan yang bisa kita manfaatkan, yang paling memungkinkan gitu. Saran saya, screen saya masih kelihatan kan ya, Mas ya? Ya, kelihatan. Ya, kita ke sini aja. Saran saya ke sini aja. Ke Kaggle. Oke. Di Nah, ini Kaggle hal ini, baru. Kaggle ini semacam database dari dataset gitu ya. Terus misalnya di Kaggle ini kita bisa cari di sini linguistik gitu ya, Oke. misalnya. Nah, di sini dia akan tampilkan apa aja riset-riset yang pernah dilakukan terkait linguistik. Oke. Nanti datanya bisa kita ambil. Jadi di sini ada namanya dataset, kita bisa filter, Star Wars Islam and AI, English Mhm. French Translated Sets. Jadi di sini Kaggle ini satu platform yang bisa dipakai untuk ambil data. Oke. Gitu. Jadi dia juga, setahu saya Kaggle nggak berbayar. Kaggle nggak berbayar, gratis. Atau di sini ada juga di Data in Brief ini sebuah jurnal. Data in Brief ini sebuah jurnal. Dia Q4 kalau nggak salah. Jadi orang bisa publish dataset doang di sini. Oh ya, benar. Data in Brief ini Q4. Teman-teman bisa publish. Jadi kalau teman-teman punya riset, kemudian datanya nggak tahu mau dipublish, datanya tuh masih ada. Ya udah publish aja di sini. Nah, jadi kalau teman-teman mau cari ya Alhamdulillah. silakan, di sini ada data set of apa. Jadi ini semuanya data. Data dan sedikit ya sedikit briefnya lah, sedikit introductory terkait apa yang mereka lakukan. Misalnya saya ambil contoh buka satu ya, misalnya ini ya mungkin ini ada ini. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan di sini tuh bukan semacam introduction enggak. Jadi value datanya apa, backgroundnya apa, data description-nya apa, kemudian desain eksperimen eksperimen yang mereka lakukan seperti apa, terus datanya seperti ini, sudah. Nanti kita akan bawanya dapat data, kayak gitu. Ya, Data availability, tinggal klik di sini, terus download, data in brief. Kemudian bisa juga pakai Mendeley data. Saya dulu sering pakai ini. Di di Mendeley itu data.mendeley.com itu tersedia. Jadi Mendeley juga selain untuk citasi, dia juga menyediakan data dan grant. Tapi saya nggak tahu apakah masih masih ada grantnya atau tidak. Satu yang tadi saran saya Kaggle, kemudian dua itu data and brief, yang ketiga itu Mendeley data. Data, kalau Kaggle itu biasanya orang asal upload. Maksudnya dia selama dia punya project, ada project kecil-kecilan pun dia bisa upload di Kaggle. Tapi kalau yang eh, di data and brief sama Mendeley data ini biasanya sudah eh, riset proof. Jadi riset riset yang benar-benar sudah dilakukan. Jadi datanya reliable oke. Nah, itu bisa gitu. jadi gambaran buat teman-teman itu, buat pemula gitu ya. Penggunaan big data itu bisa di Kaggle, kemudian bisa dipublish di Data in Brief, karena memang eh, formatnya itu
data dan sedikit Ya, deskripsi gitu. betul. Jadi jangan jangan kaget kalau misalnya buka di sini terus dapatnya kok isinya cuma data ya. Memang ini jurnal dikhususkan untuk publish data. Oke, oke, makasih. Nah, kemudian Mas, karena memang sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan sebagai bahan diskusi, tetapi eh, mengingat waktu gitu ya. Nah, jadi mungkin nih bisa dilanjutkan dengan eh, the futures big data gitu ya. Untuk penelitian teman-teman kan Mas Silver juga meng-highlight tuh di akhir Ya, presentasinya tentang big data. ya, jadi kita bicara soal big data ya. Future-nya seperti apa, masa depan tuh kayak gimana? Jadi kita bicara soal exponential data growth. Jadi data tuh berkembang secara eksponensial, akan sangat cepat. Sekarang mungkin teman-teman sekarang kita belum kelola data. Mungkin sekarang kita cuman beberapa giga data. Ke depan mungkin kita sudah bicara soal terabytes, petabytes, zettabytes dan seterusnya, petabytes. Jadi data itu akan selalu berkembang sehingga kita harus yang tadi saya bilang kita juga harus kalau saya bahasanya lebih ke memantaskan diri untuk riset dengan data ini. Jadi jangan sampai uh, kita karena berpikir bahwa oh enggak ini punya orang computer science, saya nggak mau belajar ini. Jangan. Data itu bisa dikelola oleh semua orang selama masih ingin belajar. Jadi dengan bertumbuh data itu semakin berkembang, kita juga harus bisa belajar untuk mengelola data data yang besar-besar ini, gitu. Kemudian yang kedua itu ada advancement in AI and analytics. Jadi kedepannya AI itu akan selalu hidup sama kita. Yang saya bilang tadi, itu ini bukan masalah ketergantungan atau tidak. Kita mau nggak kerjasama dengan AI? Kenapa? Karena AI ini akan sangat bermanfaat bagi kita kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Di mana dia juga bisa melakukan analisis secara langsung. Mungkin teman-teman bisa uh, bilang, tapi saya itu kan analisis sederhana. Mungkin ke depannya teman-teman nggak mau melakukan analisis sederhana, tapi melakukan analisis yang lebih kompleks sebelum AI bisa melakukan itu. Jadi sederhananya adalah sekarang teman-teman AI itu udah bisa melakukan face recognition dan lain sebagainya. Tapi sebelum AI bisa melakukan itu, manusia bisa lakukan itu dulu. Nah, supaya kita bisa hidup bareng dengan AI, kita harus bisa selalu berkembang juga. Kemudian edge computing and real time analysis, ini kita bicara soal sekarang kita bicara dengan hidup dengan IoT, di mana uh, kita hidup dengan sensor, device yang selalu hidup 24 jam. Ya. Di sini teman-teman ada istilahnya masa depan sudah dekat. Ya. Mobil-mobil tanpa sopir gitu kan. Autonomous vehicle sudah di mana-mana gitu. Ini mereka bisa bekerja karena mereka punya namanya edge computing dan real time analysis. Mobil akan ngerem mendadak kalau ada bahaya di depan dan sebagainya. Jadi kita harus siap. Nanti misalnya teman-teman di linguistik misalnya, yang edge computing dan real time analysis itu kayak gimana? Kedepannya kita tidak lagi butuh uh, translator. Kita bicara bahasa Indonesia, orang di sana akan dengar, orang Hungari akan dengar bahwa kita ngomongin Hungari, Mojor. Itu dia bisa Anjir. lakukan karena apa? Karena ada real time analisisnya, gitu. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, semakin datanya semakin berkembang, kita tuh harus semakin bertanggung jawab dengan apa yang kita bagikan di dunia, Oke. baik itu dunia nyata maupun dunia maya, sehingga kita bisa tetap menjaga uh, privacy maupun apa data-data lainnya yang bisa uh, kita bagikan. Dan juga yang pasti apa tadi istilahnya tidak melanggar hukum, bicara soal etikal tadi. Mungkin itu Oke. dari saya, Mas Agus. Siap. Makasih banyak Mas Silbert nih telah memberikan gambaran yang sangat kompleks gitu ya
dan tidak menutup kemungkinan memberikan peluang serta gambaran bagaimana pentingnya big data, tidak hanya di data science, tapi juga dari berbagai disiplin ilmu. Nah, tentang bagaimana kita bisa bekerja sama dengan big data yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, tentunya saya yakin dan teman-teman juga sudah banyak menggunakan big data, AI gitu dalam membantu kegiatan selama perkuliahan gitu ya. Baik dalam pekerjaan pun itu kan termasuk juga menggunakan AI. Banyak teman-teman yang kita gunakan AI dalam dunia kerja juga. Dan saya kira tadi beberapa gambaran yang sudah disampaikan mungkin sebagai penutup Mas Silpet, satu kalimat lah sebagai eh, gambaran ataupun tantangan the future dalam eh, dalam episode pertama kita di Science Spot. Hmm. Dunia selalu berkembang, data akan selalu berkembang, maka kita juga harus selalu berkembang. Wah, siap. Nah, itu menjadi quotations buat hari ini. Terima kasih teman-teman dan eh, sebagai penutup sekali lagi kegiatan Science Spot lagi-lagi menyesuaikan tema dan topik. Oleh karena itu, saya minta teman-teman untuk berpartisipasi ketika kita melakukan polling, karena topik hari ini kita berbicara big data itu adalah hasil eh, polling kita di grup. Jadi teman-teman silahkan berkontribusi, menyarankan bisa menjadi pengisi dan narasumber juga di SciencePod, karena ini agenda kita bersama. Kemudian kita saling berdiskusi terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai aspek. Sekali lagi, saya terima kasih kepada Mas Silbert sebagai pengisi Science Pod episode pertama. Dan kegiatan ini akan menjadi kegiatan mingguan walaupun tidak setiap minggu, tetapi akan ada informasi yang selalu diupdate di grup. Mohon kerjasamanya untuk mengisi polling yang kita distribusikan di grup. Saya kira terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung. Nantikan lanjutan Science Pod selanjutnya dan terima kasih banyak.